Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan hamdalah dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul imani wal Islam, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam jangan sampai kita lupakan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah berjasa besar untuk bisa menjadikan agama ini tegak di muka bumi ini. Tentunya bersama para sahabat Nabi memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada generasi kita. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam adalah memberikan waktu-waktu yang istimewa, memberikan waktu yang terkandung di dalamnya banyak pahala, menjadikan waktu tersebut sebagai penggugur dosa. Kita telah melewati bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu pekan ke depan yang akan menyapa kita kembali satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagai bentuk saling mengingatkan kita semuanya, karena ini adalah hal yang bermanfaat. Tentu kita ingin menyampaikan tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang istimewa, bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam muliakan dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ini menjadi ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada hari atau pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis riwayat Bukhari, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan setahun ada 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa, yaitu bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang terbaik, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 2, ayat 1 dan 2, "Wal fajri wa layalin ashar."
demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10 yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, banyak keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah bahwasanya amal soleh yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan di hari-hari tersebut adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni al-ayyamul ushr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maknanya adalah kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat ada yang bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya, apakah amal ini mengalahkan jihad di jalan Allah? Apakah amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengalahkan jihad di jalan Allah? Kata Nabi, bahkan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Kecuali kalau seseorang berjihad dengan dirinya dan hartanya, namun tidak kembali dengan apapun. Artinya berarti amal soleh yang kita lakukan ya seminggu lagi ke depan akan lebih dicintai oleh Allah, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah. Kemudian, di dalamnya terdapat hari yang paling mulia, yaitu hari Idul Adha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hari ke-10 bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling mulia. Kata Nabi, "Inna a'damal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah hari Idul Adha. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan bulan Dzulhijjah bahwasannya di hari-hari tersebut terkumpul ibadah-ibadah yang besar. Ya, terkumpul ibadah-ibadah yang agung. Di situ ada salat, di situ ada sedekah kurban, di situ ada puasa Arafah, di situ ada ibadah haji. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yang menjadi alasan mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa. Ya, diistimewakan adalah karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah pokok, yaitu ibadah sholat, terutama sholat Idul Adha, kemudian ibadah sedekah, yaitu sedekah kurban kita, kemudian ada ibadah haji, kemudian ada puasa Arafah, yang ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah, ya maksimalkan ibadah kita di bulan Dzulhijjah. Mari semangat dan selalu kita menjalankan berbagai aktivitas ibadah. Di antaranya yang pertama adalah menjaga amalan yang wajib kita, jangan lupa. Karena ini yang paling penting. Sebelum kita mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Menjaga rutinitas amal ibadah yang wajib. Karena itu merupakan amalan yang paling utama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan atau hal-hal yang aku wajibkan kepada. Artinya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib, itu sudah menjadikan kecintaan Allah kepada kita. Makanya di hari-hari tersebut jangan kita fokus terhadap amalan sunnah, tapi kita melupakan yang wajib. Ya, kita fokus terhadap puasa Arafah misalnya, tapi kita melupakan sholat 5 waktu, bahkan meninggalkannya. Ya, kita melupakan sholat berjamaah di masjid, ya, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan terluput amalan yang wajib. Termasuk di dalamnya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Ini adalah amalan-amalan yang wajib. Dan tidak kalah penting adalah kita senantiasa belajar ilmu agama.
menyempatkan diri untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita dengan belajar. Setelah itu semua ikhwah, baru kita fokus dengan amalan-amalan sunnah. Karena tentunya amalan-amalan sunnah juga akan mendatangkan kecintaan Allah. Nabi mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku akan mencintai dia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan amalan yang wajib, kemudian juga amalan yang sunnah. Amalan yang lain yang hendaknya kita lakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah adalah kita memperbanyak puasa sunnah. Kita ada hari 1 sampai tanggal 9 adalah hari yang disyariatkan bagi kita untuk berpuasa, silahkan. Ya, karena puasa ini dilakukan oleh sahabat Nabi yaitu Abdullah ibnu Umar. Ya, dikatakan wa mimman kana yasumul asyra Abdullah ibnu Umar. Di antara sahabat yang senantiasa berpuasa di awal-awal Dzulhijjah, ya kecuali tanggal 10 karena itu adalah hari raya, adalah Abdullah ibnu Umar. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling utama jangan sampai ditinggalkan. Meskipun ini sunnah, adalah puasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, maka berpuasalah di hari tersebut. Kata istri-istri Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan Nabi mengatakan apa? Dalam hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tentunya mengikuti dengan kalender ya Kementerian Agama kita. Saya memohon, kata Nabi, kepada Allah agar bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Kemudian jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah, ya di hari-hari ini 10 awal Dzulhijjah hendaknya kita juga memperbanyak takbir, ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, Nabi juga mengatakan, "Ma min ayyamin a'damu indallahi wa la ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ushr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah, lebih dicintai oleh Allah amalan-amalan di dalamnya melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka perbanyaknya takbir, tahlil, dan tahmid. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah kita takbir di awal-awal Dzulhijjah. Ya. Dan takbir di sini ada takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak maksudnya adalah tidak terikat dengan waktu. Ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ya selesai hari tasyrik. Di sana juga ada takbir yang terkait dengan waktu-waktu sholat, yaitu dilakukan selepas sholat ya 5 waktu. Ini dimulai ya tentunya dimulai dari hari Arafah, mulai dari waktu subuh hari Arafah sampai hari terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Silahkan memperbanyak takbir-takbir kita yang sering kita dengar ya saat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa bagi orang yang memiliki kemampuan, mari berkurban di hari-hari ini karena ini adalah amalan yang mulia. Ya, mari kita ikhlaskan ya agar kita bersedekah dengan sembelihan kita. Karena Allah mengatakan fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini perintah. Ya, Allah juga mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya mari bagi yang memiliki kemampuan ya bisa berkurban.
baik itu kambing, baik itu sapi maupun yang lainnya. Ya, bisa termasuk di dalamnya kerbau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun hukumnya ya ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, namun yang jelas atau yang kuat adalah bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tidak wajib. Karena ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ya idza raaitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi, jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin, Nabi mengatakan kalimat ingin menyembelih kurban. Kata para ulama, kalimat ingin di sini menunjukkan bahwasanya kalaupun tidak ingin tidak mengapa. Ya, berarti hukumnya sunnah. Ya, kata Nabi, barang siapa yang masuk bulan Dzulhijjah dan ingin menyembelih kurban, maka hendaknya dia tidak sedikit pun memotong rambut dan kukunya. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kurban dikaitkan dengan keinginan kita. Kemudian ya selanjutnya ikhwas sekalian, ya perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya ya segala aktivitas kita akan sulit kita lakukan kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat gitu. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang tentunya meninggalkan dosa, ya, kemudian menyesalinya, kemudian berazam kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Inilah taubat yang benar ikhwas sekalian. Ya, dan ikhwah, ketika kita memiliki banyak kemaksiatan, akan sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak tobat agar kita bisa beramal soleh di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, dan tentunya yang terakhir adalah memperbanyak amal-amal soleh kita, baik yang sunnah, ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan 10 hari pertama kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan jangan lupa jauhi segala larangan-larangan Allah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi ya bekal kita menuju ya seminggu lagi ke bulan Dzulhijjah. Allahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.